Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi terupdate mengenai Pi Network ya, yang mana sudah saya rangkum menjadi satu ya. Tentunya ini informasi-informasi yang menarik sekali untuk kita bahas, oke? Dan sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya, terkait informasi seputar Pi Network. Jaringan Pi tampaknya sangat sukses di Indonesia. Kami berharap propaganda datang sedikit lebih keras, entah itu negatif atau menuduh ya. Hal-hal sukses dimulai dengan keraguan dan kejutan ya, sama seperti halnya Bitcoin pada awalnya. Bitcoin diciptakan di awal 2009 ya, yang mana di tahun 2009 itu penambangan Bitcoin terjadi hanya bisa menggunakan komputer lah ya, ataupun ya. Jadi walaupun Bitcoin di masa itu sudah berjalan, namun banyak beberapa orang yang tidak mempercayai terkait mata uang digital Bitcoin ini, hingga pada akhirnya ya maju ke 10 tahun ke depannya, 10 tahun berikutnya ya, akhirnya Bitcoin melunjak harganya ya. Dan orang-orang yang semacam ini yang dulunya mengatakan Bitcoin scam ya, akhirnya menyesal. Dan sampai sekarang pun mengenai Pi Network masih dinyatakan sama halnya seperti pengalaman kita di Bitcoin ya, yang mana banyak sekali orang-orang yang mengatakan Pi Network scam ya. Jadi oke lah, lanjutkan saja perkataan Anda mengenai Pi Network scam itu, karena Anda akan menerima nasib yang sama ya, seperti halnya di masanya Bitcoin dan Ethereum. Itu orang-orang yang meremehkan terkait aset mata uang digital Bitcoin dan Ethereum ya, yang mana pada akhirnya saat berharga ataupun bernilai tinggi per satu koinnya, yang dulunya pada nyesel ya. Dan saya himbau untuk para pioneers yang memiliki keoptimisan di dalam dirinya, di dalam diri Anda maksud saya, jangan sekali-kali mengulangi hal yang sama yang terjadi di waktu dulu terciptanya Bitcoin dan Ethereum ya. Ini kesempatan besar bagi kita ya, yaitu di Pi Network ya. Jadi jangan sampai terulang lagi semacam Anda kehilangan suatu aset ya, suatu aset yang seharusnya Anda pada masa itu mengikuti dan menambang di mata uang itu ya. Namun Anda mengabaikan dan mengatakan mata uang itu adalah mata uang digital, itu maksud saya adalah scam, dan pada akhirnya Anda menyesali semuanya ya. Jadi itu suatu pelajaran berharga bagi kita semua, yang mana proyek Pi Network ini benar-benar adalah proyek besar, yaitu berdirinya di web 3.0 ya. Dan ini sangat luar biasa sekali peningkatan digital currency yang sangat luar biasa sekali, yaitu Pi Network ya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, teruslah menambang bagi yang sudah menambang dan menjadi pioneers di Pi Network, dan bagi yang belum bisa saja bergabung. Namun jikalau Anda tetap tidak yakin, saya sarankan jangan ya, karena Pi Network hanyalah untuk orang-orang yang mempunyai keyakinan dan orang-orang yang sebelumnya sudah belajar dari mata uang digital yang sebelum-sebelumnya ya, seperti halnya yang saya jelaskan barusan, oke? Dan di sini ya,
Rute pertumbuhan jaringan Pi juga menunjukkan tren naik yang stabil dan semakin intensif ya. Intensif maksudnya sukses adalah tren yang tak terelakkan ya. Kami akan memiliki lebih banyak cerita menarik di masa depan dan Pi juga akan tumbuh lebih jauh ya. Jadi untuk Pi sendiri terkait nilainya, nilai Pi itu akan semakin tinggi dan terus naik ya. Beda halnya dengan cryptocurrency lainnya, karena ini di era baru, era digital baru, era di web 3.0, yang mana berbeda jauh dengan cryptocurrency lainnya. Oke. Orang akan sukses bersama Pi Network ya, tentunya. Sekarang sudah sangat jelas kemajuan dan sebuah kemajuan yang sangat luar biasa sekali yang sudah terlihat di sekarang ini ya. Potensi Pi Network itu semakin jelas terlihat, yang mana seperti halnya para pioneer sudah melakukan P2P ya, yang mana juga di negara China para pioneersnya sudah melakukan P2P dengan penjualan antar mobil, motor ataupun emas batangan lainnya ya. Jadi potensi perkembangan Pi ini sangat luar biasa sekali. Terkait banyak pakar-pakar cryptocurrency yang mulai menyadari ya, ataupun pengamat mata uang digital currency yang mulai menyadari terkait Pi Network ya. Jadi bagi yang ketinggalan untuk menambang di Pi Network ya, jadi sangat disayangkan sekali, dan saya ikut prihatin terkait ini ya, yang mana kita di masa era digital baru, di masa teknologi blockchain ya, di masa tren-trennya mata uang digital currency, masih ada beberapa orang yang tidak mengikuti ataupun tidak mengetahui ini. Jadi saya sangat-sangat menyayangkan terkait itu ya. Dan bagi yang sudah memahami mengenai cryptocurrency, maka janganlah mengabaikan Pi Network ya. Tentunya Anda tahu dan Anda sudah belajar dari yang sudah lalu, dan itu menjadi suatu pelajaran berharga untuk Anda, agar Anda menjadi orang yang akan sukses di masa mendatang dengan dimulai dari sekarang mengikuti perkembangan ataupun berpartisipasi di penambangan aplikasi Pi Network ini ya. Jangan sampai ketinggalan ya, tentunya untuk kesuksesan di masa Anda mendatang, lah tentunya ya. Dan di sini ya, Pi Wallet adalah satu-satunya tempat untuk menerima mainnet yang dimigrasikan dan menyimpan Pi Coin ya. Jika Anda belum membuatnya, saldo Pi yang Anda tambang tidak akan tersedia untuk diedarkan. Sebelum persiapan KYC, pembuatan dompet adalah pekerjaan yang paling penting. Jadi sini jelas ya, selain Anda menambang di Pi Network, Anda juga harus membuat wallet ya. Membuat walletnya itu untuk tempat transfer koin Pi Anda ya. Tentunya lain dan tidak bukan yaitu aplikasi Pi Browser. Jadi bagi kalian yang belum download aplikasi Pi Browser, saya sarankan harus ya, dikarenakan apa? Nanti setelah kalian lulus KYC ya, nanti kalau kalian mendapatkan notifikasi undangan KYC ya, namun kalian tidak memiliki Pi Browser, akhirnya jadi bingung sendiri ya. Akan lebih baik persiapkanlah sekarang, segera unduh Pi Browser ya. Dan pula di aplikasi Pi sih sendirinya, Pi Network sendiri sih sudah ada sih ya menu untuk menuju ke Pi Browser. Namun bagi yang belum mempunyai Pi Browser ya, maka akan diarahkan untuk mengunduh terlebih dahulu ataupun mendownloadnya terlebih dahulu. Jadi begitu pentingnya Anda harus
mempunyai Pi browser ya. Jadi oke ya. Banyak perusahaan jasa telah lahir di sekitar jaringan Pi. Perusahaan-perusahaan ini akan mendapatkan jalur tercepat dalam transformasi perbatasan teknologi karena mereka memiliki visi dan keberanian ya. Jadi banyak perusahaan jasa telah lahir di sekitar jaringan Pi ya. Perusahaan-perusahaan ini akan mendapatkan jalur tercepat dalam transformasi perbatasan teknologi karena mereka memiliki visi dan keberanian ya. Mengapa mereka percaya dan ingin bergabung ya, maksudnya ingin bergabung ke jaringan Pi ataupun ke proyek Pi? Tentunya para pengusaha yang memiliki perusahaan ini sudah mempelajari apa itu cryptocurrency dan mata uang digital ya. Jadi tentunya mereka tidak akan menyia-nyiakan suatu kesempatan besar ini tentunya ya, yang mana di Pi Network ini akan membawa sebuah kesuksesan di masa mendatang ya. Dan seperti kalian lihat ya, salah satu perusahaannya yaitu Pi Taksi ya. Jadi salah satu perusahaan taksi online mungkin di sini yang yang akan menerima sebuah pembayaran melalui Pi Coin ya. Jadi ini sebuah potensi perkembangan proyek Pi yang sangat antusiasmenya para orang-orang ini ya. Tentunya menjadi sebuah pengaruh besar untuk Pi Network yang tentunya semakin jelas ya. Semakin jelas adalah perusahaan besar dan perusahaan yang tidak main-main ya. Oke. Dan Pi Network telah melalui testnet Close mainnet ya, KYC, migrasi koin Pi ke dompet dan barter P2P. Sekarang SDK dirilis dan aplikasi dapat mulai berinteraksi dengan jaringan Pi. Barter P2C akan segera dimulai. Pi akan segera mengejutkan dunia karena kebanyakan orang masih tidak mengetahui keberadaannya ya. Jadi yang lebih mengejutkan dunianya lagi, Pi ini masih di fase enclosed mainnet, belum di fase open mainnet. Masih di fase enclosed mainnet saja sudah ada yang terbukti melakukan P2P. Bahkan bukan hanya di satu negara. Ini sudah meluas ke negara lainnya ya. Seperti perintis Pi itu berada di 35 juta perintis ya. 35 juta perintis yang mana beredar di berapa ratus negara ya. Jadi saya agak lupa terkait itu, mohon maaf. Namun tentunya poin pentingnya di sini yaitu mengenai pergerakan Pi ya, pergerakan proyek Pi yang akan semakin pesat ataupun semakin meluas di seluruh pelosok ataupun di seluruh dunia ya. Yang mana jaringan Pi semakin terbukti jelas dengan halnya para pioneers yang sudah melakukan P2P ya, sudah terbukti jelas tuh ya, yang melakukan barter antar para pioneers dengan mobil, motor ataupun seperti kemarin saya lihat itu di berita terupdate ya di Twitter lah tentunya ya, dari laporan oleh beberapa pioneers di China yang mana melakukan barter dengan motor ya, dengan emas batangan ataupun juga dengan mobil ya. Jadi jelas ya terkait Pi ini bukan proyek abal-abal ya. Dan ini ya, dengan senang hati kami umumkan bahwa kami akan menerima pembayaran
Pi pada pembukaan besar kami tanggal Januari ya di tahun 2023 ke depan. Layanan yang ditawarkan tiket pulang pergi, hotel murah atau mewah ya, tur semua termasuk ya, transfer bandara atau hotel, maksudnya transfer bandara per hotel ya, pemrosesan visa dengan paspor lah ya, toko esensial, perjalanan. Jadi seperti kalian lihat lah ya di bagian layar ini, yang mana sudah diselenggarakan untuk tahun 2023 ke depan, yang mana akan adanya pembukaan besar-besaran ya mengenai ditawarkannya tiket pulang pergi, dan juga ya seperti yang saya bacakan sebelumnya tadi ya, yang bisa kita beli ya dengan koin Pi kita tentunya ya. Jadi ini suatu potensi perkembangan proyek Pi juga yang sangat luar biasa sekali, yang mana banyak para pioners ya ataupun para pengusaha besar yang sudah mulai sadar ya terkait Pi Network ini, oke. Dan transaksi Pi terbesar pertama di dunia yang pernah dibuat dengan kesepakatan nilai konsensus sebesar $314.159 per satu Pi untuk membeli 50 unit mobil baru ya. Tanggal 15 Agustus di tahun ini, transaksi lain yang berhasil untuk $314.159 per satu Pi-nya ya, untuk 50 kendaraan di Hefei, Anhui atau juga China ya. Jadi sebenarnya ini yang saya screenshot sebuah video ya, sebuah video yang mana jelas ya terkait kejelasannya di sini, terkait keterangannya di sini, yang mana di 15 Agustus ke depan akan terjadi sebuah transaksi ya, transaksi yang tentunya akan berhasil dengan asumsi nilai konsensus satu Pi-nya yaitu $314.159 ya, yang mana ditukar dengan 50 kendaraan di Hefei ya, Anhui, China ya. Jadi di sini saya tidak mengarang, di sini saya temukan sendiri di Twitter saya ya tentunya, yang mana bukan hanya satu orang yang memposting, namun juga banyak sekali para pioneers yang men-share ya terkait informasi ini ya. Jadi ini menjadi suatu potensi mengenai proyek Pi yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi intinya satu poin pentingnya yaitu satu hal aja ya lah ya. Satu hal aja yang maksud saya di sini, yaitu jagalah koin Pi Anda, karena koin Pi Anda sangatlah bernilai dan sangatlah berharga tentunya. Melebihi dari yang sudah saya review sebelumnya di konten saya sebelumnya lah ya mengenai Pi, itu lebih berharga dari bongkahan emas pastinya ya, karena ini adalah mata uang digital currency ya. Dan untuk di bagian layar ini yang mana mobil Nissan Navara ya seharga 6,6 titik sekian lah ya. Dan di sini harga mobil Maserati ya 43 titik sekian Pi, dan handphone model Tesla ya seharga 2,00 sekian Pi ya. Jadi ini mungkin di marketplace China ya. Ini di marketplace China sepertinya, yang mana di China sendiri memang sudah mengasumsikan terkait di marketplace mereka mengenai nilai-nilai dan harga-harga barang-barang mewah ya yang mereka jual. Itu sama halnya seperti di tampilan layar ini, tapi mungkin sekarang ada pembaharuan lagi, yang mana nilai ataupun
harga Pi ya, ataupun harga barang yang bisa dibarter dengan koin Pi itu akan lebih menurun lagi, dikarenakan kalian mengetahui lah ya, terkait para pioneers China tidak akan mengubah terkait konsensus, karena mereka akan tetap menetapkan satu Pi coin sama dengan 314.000 sekian dolar ya. Jadi komunitas Pi Network di China itu tetap antusiasmenya kepada Pi Network itu ya, saking fanatiknya ya, mereka tetap menetapkan harga satu koin Pi-nya itu di 314.159 dolar, atau kalau di Indonesia sendiri terkait konsensus yang semacam itu ya, tentunya di Indonesia juga menyelenggarakan terkait konsensus semacam itu, yang mana di Indonesia juga semakin berkembang pesat terkait para pioneers ya, yang sudah mulai sadar dan mulai menetapkan juga dan mulai mensuarakan juga terkait konsensus dari China yang harus juga diterapkan di Indonesia ya. Sungguh nilai yang sangat fantastis sekali, karena diasumsikan ataupun dikonversikan ke nilai rupiahnya, yaitu sama dengan 4 miliar 700 juta sekian lah ya. Jadi harga yang sangat wow dan fantastis sekali terkait koin Pi ya. Jadi ini ya, kedepannya juga akan ada penjualan salah satu handphone yang berlogo Tesla phone ya, ataupun berlogo seperti Pi nanti ya. Jadi ini sangat jelas sekali, yang mana tidak menutup kemungkinan bahwa Elon Musk ada di balik proyek Pi Network ini ya. Jadi kita belum tahu mengenai itu, namun salah satu yang lebih jelasnya ya, Pi Network ini adalah proyek besar. Jadi sangat masuk akal saja kalau misal Elon Musk ya juga bergabung di proyek Pi Network ini, oke? Dan di sini ya, akankah Nicholas ya, ataupun Dr. Nicholas mengumumkan nilai Pi ya? Jadi tidak ya. Dr. Nicholas dengan jelas mengatakan bahwa pioneers akan menciptakan nilai Pi itu sendiri, oke? Jika itu apapun ya nilai dolarnya ya, tergantung pioneers yang menentukannya, oke? Tanpa pioneers itu hanya kode komputer ya, dan Dr. Nicholas tahu betul itu. Jadi proyek ini seperti pohon kecil, sekarang tanggung jawab pioneers untuk menumbuhkan pohon ini ya. Jadi di sini jelas ya terkait penjelasan di sini, yang mana proyek ini seperti pohon kecil, sekarang tanggung jawab pioneers untuk menumbuhkan, atau yang dimaksudkan di sini membentuk sebuah harga nilai Pi ya. Jadi semua keputusan asumsi nilai koin Pi itu ditentukan oleh pioneers, maka pihak core team akan mengkonfirmasi di masa mendatang di saat mainnet terbuka, oke? Dan oke lah ya, saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi seputar proyek Pi Network, dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya silahkan diklik juga ya. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.